Yang saya hormati Pak Pendeta dan seluruh keluarga besar atau Majelis GKJ Danukusuman. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Pendeta, saya hanya menambahkan sedikit saja. Sama kita, Wali Kota Surakarta, Bapak Gibran Rakabuming, di Kompleks Gedung Gereja Kristen Jawa Danukusuman, Baito Karahayon. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Pendeta dan seluruh keluarga besar atau Majelis GKJ Danukusuman. Yang saya hormati Forkopimda dan juga para tokoh-tokoh, para senior-senior, Pak Dardiri, terima kasih. Yang saya hormati juga Ketua BAKS, lalu FKUB, dan juga warga atau tamu-tamu yang hadir pada acara peresmian Gereja GKJ pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Pendeta, saya hanya menambahkan sedikit saja. Ini karena angka COVID-nya terus naik, tapi bukannya saya mau menakut-nakuti. Ini silahkan saja seluruh acara-acara berlangsung seperti normal. Ini tadi saya bertanya, kapasitasnya 600 ya Pak ya, monggo silahkan diatur saja. Saya kira tidak perlu ada pembatasan-pembatasan yang terlalu ketat. Yang paling penting ini jemaatnya yang belum booster segera booster, nanti biar diatur oleh Pak Camat atau Lurah atau Puskesmas yang ada di sini. Jadi tidak perlu takut, karena saya lihat varian yang terbaru ini hampir-hampir mirip seperti ya flu-flu biasa itu. Tapi kita tetap perlu waspada, terutama untuk menjaga ini ya, yang lansia dan anak-anak. Tapi silakan berkegiatan, silakan beribadah seperti normal, silakan agak rame-rame nggak apa-apa, agak berkerumun tidak apa-apa. Pokoknya kita pengen semua kegiatan berlangsung seperti normal. Yang penting maskernya terus dipakai. Ya, dan sekali lagi, karena capaian booster di Kota Solo ini masih 60%, idealnya itu 70% untuk mencapai herd immunity. Jadi mohon Bapak Ibu semua saya dorong untuk segera melakukan vaksin booster. Bisa dibantu juga oleh nanti TNI Polri juga. Jadi semuanya dibuka. Dan di tempatnya Pak Dandim biasanya di kelurahan-kelurahan sampai malam ya Pak ya. Jadi silahkan Bapak Ibu semua ya. Vaksinnya gratis, halal. Efek sampingnya cuma sedikit. Efek sampingnya cuma kemeng saja. Nggak ada efek samping yang lain. Jadi harapannya ini meskipun nanti banyak varian-varian baru, ada gelombang-gelombang baru, kita tetap bisa berkegiatan dengan normal. Eman sekali kalau ini gerejanya sudah dibangun dengan megah seperti ini. Soalnya terakhir saya ketemu waktu sebelum Natal ya Pak ya, masih kecil itu di sana. Sekarang pindah ke sini lebih megah, kapasitasnya lebih besar. Ya harapannya jangan sampai kegiatan-kegiatan dibatasi karena COVID. Saya pengennya semuanya normal-normal saja. Gerejanya rame, pasarnya juga tetap ramai. Pokoknya saya pengen semuanya tetap ramai biar percepatan pemulihan ekonomi segera bisa diraih. Itu saja Bapak Ibu, saya pesan juga, ini saya ucapkan selamat atas peresmian GKJ Danukusuman. Harapannya ke depan ini selain menjadi tempat peribadatan, ini menjadi tempat juga untuk berkumpulnya warga, menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan juga sekali lagi saya berpesan, mohon sekali protokol kesehatannya dijaga biar semua kegiatan-kegiatan bisa tetap berlangsung dan kita tidak perlu takut lagi karena ini COVID-nya sudah makin melemah. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi Pak Pendeta, selamat dan berkah untuk kita semua. Yang secara simbolis merupakan penanda resmi dibukanya Gedung Gereja GKJ Danukusuman untuk tempat ibadah dan pelayanan bagi masyarakat.
Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Dan saya juga tidak lupa berdoa bagi saudara yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dan yang terikat dibebaskan oleh Tuhan, yang susah diberikan Tuhan penghiburan daripadanya. Amin. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana Gibran masuk ke dalam gereja sekaligus meresmikan gereja tersebut. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, ya tentunya yang harus dicontoh oleh masyarakat Republik Indonesia, khususnya sebagai pemimpin dan juga sebagai masyarakat, untuk meniru hal-hal toleransi yang dilakukan oleh seorang Gibran. Bagaimana pernah kita dengar ceramah dari seorang UAS. UAS pernah berkata bahwa orang-orang yang mendukung pendirian gereja, maka dosanya itu akan mengalir terus sampai kepada akhir zaman, katanya. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang-orang tidak setuju kalau ada gereja dekat rumahnya, dan bahkan mereka takut dosanya bertambah ketika mereka mendukung, yaitu pembangunan gereja kekristenan. Nah, teman-teman, itulah yang menyebabkan selama ini banyak orang-orang yang beribadah dibubarkan. Banyak orang-orang yang sedang berdoa dibubarkan. Banyak orang-orang yang mau mendirikan rumah ibadah, ya, di demo dan lain-lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena mereka mendengar ceramah yang mengatakan kalau didukung, kalau dibantu pembangunan gereja, maka dosanya akan mengalir sampai akhir zaman. Nah, sedangkan kita saudara melihat apa yang dilakukan oleh seorang Gibran ini sangat bermanfaat dan bahkan sangat menolong, sangat membantu, sangat sesuatu yang baik dan manusiawi yang dilakukannya. Nah, saya mau bertanya kepada kita, manakah yang bagus di hadapan Tuhan? Menolong orang atau merugikan seseorang? Manakah yang bagus di hadapan Tuhan? Mengganggu orang atau mendukung seseorang? Ya tentunya membantu, mendukung, bahkan ya memberkati orang lain. Itulah sesuatu hal yang luar biasa yang patut kita lakukan, khususnya di NKRI. Kita tahu di NKRI ini ya ada beberapa agama yang diakui. Ya tentunya kita pun ya harus menunjukkan toleransi kita. Kita boleh menganggap agama kita benar, tetapi tanpa harus menjelek-jelekkan, tanpa harus menjatuhkan agama orang lain. Inilah yang dinamakan toleransi. Ya. Kalau kita menganggap agama kita, kepercayaan kita benar, nggak apa-apa, bagus. Memang haruslah demikian. Tapi jangan benci, jangan jatuhkan agama orang lain untuk membenarkan agamamu benar dan agamamu luar biasa. Ini tidak boleh. Jadi mari sebagai umat yang beragama, mari kita bertoleransi dengan baik. Bertoleransilah dengan bijak. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita dan memberikan kita pengetahuan dan memberikan kita contoh dan teladan yang baik sehingga kita pun melakukannya di NKRI. Ingat, kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.